kelompok 4, kelas PAUD 4C akan menyampaikan sebuah materi, yaitu materi teori belajar berbasis edutainment PAUD. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, ada Kholilia Abadiatul Masrurah, NIM 031. Dan yang kedua, ada Devi Dwi Saputri, NIM 038. Yang ketiga, ada Almarisa Tici Berlina, NIM 124. Yang keempat, ada Fajar Dwi Agustin, NIM 127. Nah, selanjutnya langsung saja kepada pembahasan materi. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sebuah materi tentang pengertian teori pembelajaran berbasis edutainment. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai teori pembelajaran berbasis edutainment, kita juga perlu mengetahui tentang apa itu edutainment, apa itu teori, dan apa itu belajar. Yang pertama, tentang pengertian edutainment. Secara bahasa, edutainment terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu education yang memiliki arti pendidikan dan entertainment yang memiliki arti hiburan. Sehingga pengertian edutainment secara bahasa adalah pendidikan yang menyenangkan. Secara istilah, pengertian edutainment adalah suatu kegiatan yang pelaksanaannya lebih mengedepankan kesenangan dan kebahagiaan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada pengertian teori. Teori adalah dalil atau ilmu pasti, ajaran atau pandangan tentang sesuatu berdasarkan kekuatan akal. Yang ketiga, ada pengertian belajar. Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengukuhkan kepribadian. Dari penjabaran pengertian teori, belajar dan edutainment, dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian teori pembelajaran berbasis edutainment, yaitu serangkaian bentuk teori yang mengungkapkan dan menjelaskan tentang pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik. Artinya, teori-teori ini nanti lebih menekankan pada pelaksanaan pembelajaran yang melibatkan peran aktif peserta didik, dan guru hanya sebatas fasilitator bagi terlaksananya kegiatan tersebut. Dengan menggunakan teori-teori pembelajaran berbasis edutainment, peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi, sehingga tujuan pembelajaran dapat lebih mudah tercapai. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar. Dalam prinsip-prinsip belajar terdapat 7 poin penting. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Motivasi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam individu tersebut. Seperti contoh, kita menginginkan untuk belajar tentang hal yang baru. Nah, kemudian motivasi ekstrinsik atau motivasi yang muncul dari luar individu tersebut. Seperti contoh, kita mendapatkan sebuah motivasi dari orang tua kita, guru kita, atau bahkan dari lingkungan. Yang kedua, keaktifan. Pada dasarnya, belajar itu tidak bisa dipaksakan oleh orang lain atau bahkan dilimpahkan kepada orang lain, sehingga belajar di sini akan terjadi jika anak itu aktif. Kemudian yang ketiga, berpengalaman. Dalam belajar, siswa bukan hanya mengamati saja, melainkan juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran, dan dalam proses tersebut, siswa juga melibatkan fisik, mental, dan juga emosional. Yang keempat, pengulangan. Daya-daya yang ada pada manusia itu terdiri dari mengamat, menanggap, mengingat,
menghayal, merasakan, berpikir, dan masih banyak lagi. Dengan adanya pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Seperti contoh sederhana ya, yang dapat saya contohkan. Seperti kita ingin menghafalkan sebuah rumus. Nah, kita perlu membacanya berulang kali agar kita mudah hafal. Dan tanpa kita sadari, kita akan hafal dengan sendirinya. Seperti itu. Yang kelima, tantangan dan hambatan. Dalam proses belajar, pasti adanya tantangan atau hambatan. Salah satunya yaitu mempelajari bahan belajar. Apabila hambatan tersebut teratasi, maka tujuan kita tercapai dan akan masuk ke dalam medan baru dan tujuan yang baru. Yang keenam, balikan dan penguatan. Balikan di sini merupakan hasil dari proses kita belajar. Seperti contoh, kita menghasilkan suatu nilai yang baik. Nah, hal ini akan berpengaruh terhadap proses belajar kita selanjutnya. Seperti itu. Dan yang terakhir, perbedaan individual. Pada dasarnya, anak merupakan individu yang unik. Artinya, tidak bisa disamaratakan dengan teman yang lainnya. Entah itu dari fisiknya, karakteristiknya, sifat, dan juga kemampuannya. Alangkah baiknya, lembaga pendidikan menggunakan strategi atau model belajar mengajar yang bervariasi, sehingga perbedaan-perbedaan antara individu tersebut dapat terlayani dengan baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran edutainment power. Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik harus menentukan model pembelajaran yang akan digunakan untuk memotivasi pembelajaran anak agar anak berperan aktif dalam pembelajaran. Pertama, yaitu model pembelajaran berbasis kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran kelompok, yaitu menekankan pada saling tergantungan antara individu, bekerja sama, dan tanggung jawab perorangan. Yang kedua, yaitu adalah pembelajaran pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran pakem adalah suatu model pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan anak, mengembangkan kreativitas, sehingga menjadi efektif dan menyenangkan. Yang ketiga adalah pembelajaran multi-inteligensi atau kecerdasan ganda, yaitu adalah pembelajaran yang diberikan sesuai dengan inteligensi atau kecerdasan anak. Yang keempat adalah quantum learning, adalah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses pembelajaran yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat siswa. Yang kelima yaitu contextual teaching and learning, yaitu pengajaran dan pembelajaran. Merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan dunia kehidupan nyata siswa dan mendorong siswa melibatkan hubungan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan metode pembelajaran berbasis edutainment. Nah, dalam metode pembelajaran edutainment ada beberapa pendekatan. Nah, dari beberapa pendekatan tersebut, kita biasa menyebutkan dengan disingkat, yaitu SAFI. Nah, yang pertama ada S, yaitu somatik. Somatik adalah gerakan tubuh yang berarti bahwa belajar harus dengan mengalami dan melakukan. Nah, penerapannya bisa dengan olahraga, menari, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada auditory, A. Adalah pendengaran yang berarti bahwa indera telinga digunakan dalam proses pembelajaran dengan cara pendengaran. Penerapannya bisa dengan mendengarkan dongeng, bernyanyi, berdiskusi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada V, visualization. Visualization adalah penglihatan, yang berarti bahwa belajar harus menggunakan mata atau penglihatan melalui mengamati, menggambar, mewarnai.
mendemonstrasikan media pembelajaran dan alat peraga. Lalu yang keempat ada I, intellectually. Intellectually adalah berpikir, yang berarti bahwa kemampuan berpikir harus dilatih melalui bernalar, mencipta, memecahkan masalah, mengkonstruksi, dan menerapkan. Nah, agar proses belajar menyenangkan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka pendidik PAUD itu harus memahami karakteristik anak. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada anak itu bukan miniatur orang dewasa. Yang kedua, anak masih dalam tahap berkembang. Dan yang ketiga, setiap anak itu unik. Yang keempat, dunia anak adalah dunia bermain. Yang kelima, anak belum tahu benar atau salah. Yang keenam, setiap karya itu berharga. Setiap karya anak itu berharga. Yang ketujuh, setiap anak butuh rasa aman. Nah, karakteristik anak tersebut sebagai pijakan pendidik dalam menetapkan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan materi pembelajaran. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila terdapat salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya wakil dari kelompok 4 mengucapkan